keduanya juga kami telah beri petunjuk. Ishak anaknya Nabi Ibrahim, Yakub anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim. Keturunannya lah yang menjadi Bani Israel. Wa Nuhan hadaina min qabl. Kita mau berhenti lagi di sini. Nabi Ibrahim dipuji, tapi Tuhan mengingatkan, Nabi Nuh juga kami beri petunjuk. Jangan pernah melupakan leluhur. Ya, jangan pernah melupakan orang tua. Walaupun kedudukan kamu lebih tinggi dari orang tua kamu, Nabi Ibrahim. Ya, lebih tinggi. Ya, buat kita ajaran Nabi Ibrahim yang kita lanjutkan. Iya. Ya kan? Wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa disebut nama-nama. Di sini ada disebut nama 18 orang nabi. Anda harus percaya bahwa mereka nabi. Ya kan? Nah, kita di ayat-ayat yang lain ada disebut lagi nama-nama nabi yang lain. Jumlahnya seluruhnya yang disebut namanya selaku nabi itu 25 orang. Ada hal yang menarik lagi. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Dan kami juga beri petunjuk orang tua mereka, keturunan mereka, saudara-saudara mereka, walaupun tentunya petunjuk kepada yang selain ini tidak setingkat dengan petunjuk Allah kepada nabi-nabi. Kita itu dapat petunjuk, ya. Iya. Kita bisa dapat ilham, ya. Tetapi ilham yang kita dapat tidak sejelas wahyu. Ilham itu cuma, ya kan? Kita dapat petunjuk. Oke. Hal yang lain yang juga saya kira menarik itu ini Quran disusun oleh Allah. Ada yang bertanya begini, mestinya Ismail itu disebut di atas, kan dia katakan, iya. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Mestinya kan dia bilang kami anugerahkan buat dia Ismail, Ishak dan Yakub. Tapi ini Ismail ditaruh di belakang. Kenapa? Isyarat, kata ulama. Isyarat bahwa Nabi Ismail itu tidak selalu bersama orang tuanya, berpisah dengan orang tuanya. Masih kecil dibawa, ya toh? Yang kedua, susunan ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana kedudukan atau hubungan para nabi itu dengan penguasa masanya. Dia pertama sebut setelah keturunannya Daud dan Sulaiman, dua-duanya raja. Baru dia sebut Ayub dan Yusuf. Nabi Yusuf itu bukan raja, Ayub bukan raja, tetapi dia punya pengaruh pada raja. Ingat Nabi Yusuf kan? Oke. Musa dan Harun bukan raja, tetapi dia bisa mengalahkan raja bukan melalui kekuatannya, tetapi melalui argumentasinya. Dia bukan penguasa. Baru dia katakan Zakaria, Yahya. Ini dua orang nabi yang disiksa oleh raja. Yahya dibunuh, baru ditaruh, makin turun ya. Ilyas dan demikian juga Ilyas, baru Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut. Begitu seterusnya, yang tidak punya hubungan sedikit pun, tidak diganggu oleh raja, tidak juga dia sebagai penguasa. Itu saya kira ayat-ayat kita ini yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kedudukan Nabi Ibrahim, bagaimana dia memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim,
menghadapi kaumnya. Nanti di ayat yang lain ada juga menghadapi raja pada masanya. Itu Nabi Ibrahim berkata, Tuhan saya ini menghidupkan dan mematikan. Ya. Apa kata raja masanya? Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ada 2 orang di penjara, dua-duanya dijatuhi hukuman mati. Dia katakan, yang ini bebas hidup, yang ini mati. Saya juga menghidupkan dan mematikan. Tuhan kasih petunjuk Nabi Ibrahim. Katakan, Tuhan menerbitkan matahari dari sebelah timur. Coba kalau kamu Tuhan, terbitkan dia dari sebelah barat. Fabuhitalladzi kafar. Itu petunjuk Allah. Kita pun bisa jadi mendapat petunjuk tapi tidak sejelas itu. Orang yang dekat kepada Allah itu selalu dapat bimbingan Allah. Subhanallah. Oke deh, saya kira itu. Baik, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Seperti biasanya bersama Pak Quraish Shihab. Sekarang waktunya untuk tanya jawab antara jemaah dengan narasumber kita. Kita langsung saja persilahkan kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan langsung kepada Pak Quraish. Saya Ibu Eni Mulyono akan bertanya kepada Bapak Quraish, bagaimana bentuk takut kepada Allah yang dikehendaki dalam Islam? Silakan Pak. Baik. Takut bermacam-macam. Kalau ada harimau lepas di jalan, takut enggak? Takut. Bagus, takut. Bentuk takutnya karena takut, lari, menghindar. Ya kan? Iya. Saya takut tidak lulus. Takut kan? Oke. Bentuk takutnya ini apa akibatnya? Saya mempersiapkan diri dengan belajar supaya lulus. Oke. Saya beri lagi bentuk lain dari takut. Ada satu orang wajahnya begitu cemerlang, berwibawa, orang pinter, ya kan? Saya takut mendekat kepadanya, tapi kepingin, ya, iya, kepingin ini, tapi bagaimana ya? Itu juga takut. Takut yang paling tinggi kedudukannya itu seperti yang terakhir ini. Kagum kepada Allah, mengetahui kehebatannya, mengetahui kebaikannya, mengetahui ciptaannya, sehingga saya terdorong untuk mendekat, padahal saya sebenarnya takut kepadanya. Ya kan? Itu nanti di dalam Al-Quran ada dikatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang para cendekiawan, ulama-ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu. Nah, itu yang dikehendaki. Nah, itu sebabnya Nabi Musa dikatakan Allah berfirman kepadanya sewaktu Allah menunjukkan itu tongkatnya jadi ular, Allah berfirman, di sisi saya orang-orang para rasul itu tidak takut. Bukan dalam arti lari. Nah, jadi kalau Allah itu dihindari siksanya dengan mendekat kepadanya, singa itu dihindari ancamannya dengan jauh darinya. Ya kan, itu makna takut. Oke, baik, terima kasih Pak. Silakan selanjutnya. Ya Ibu. Saya Rina. Saya mau nanya Ustadz. Tadi kan dikatakan bahwa orang yang beriman itu sebaiknya tidak mencampurkannya dengan kezaliman. Padahal kita sebagai manusia kan kadang berbuat dosa. Nah, bagaimana kita mendapatkan rasa aman itu? Oke, baik. Begini, dulu waktu ayat ini turun, itu ada sahabat-sahabat Nabi yang bertanya mirip dengan pertanyaan ini. Ayat itu berkata, orang yang mendapatkan rasa aman itu, yang wajar mendapat rasa aman itu, yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman.
Sahabat berkata, siapa ya antara kita yang tidak zalim? Semua kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, Nabi menjawab, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah puncak kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Mempersekutukan Allah. Jadi kalau kita tidak mempersekutukan Allah, kemungkinan mendapat rasa aman itu ada. Nah, tapi ada ulama lain yang berkata tidak. Ayat ini ingin menggambarkan bahwa orang yang tidak berdosa itu yang wajar dapat rasa aman. Tadi saya sudah jelaskan kan? Iya. Kalau Anda berdosa, apapun menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, mestinya hati Anda gelisah. Betul. Nah, apapun. Nah, tapi pada prinsipnya kita bisa berkata, ayat ini menggambarkan siapa yang wajar mendapat rasa aman yang sempurna. Itu aman, tenang. Ya. Dikejar-kejar siapapun saya tetap tenang, dikatakan begitu. Karena saya merasa saya tidak salah. Saya merasa Allah bersama saya. Itu saya kira maksudnya. Oke. Baik. Ibu-ibu cukup jelas ya penjelasannya ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami.